nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, saya mengajak kita semua boleh berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu, Jemaat GBI Asia Afrika beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami punya waktu untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur kami punya waktu untuk menikmati kebaikan Tuhan. Itu sebabnya urapi setiap kami, urapi setiap umat Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Kami percaya ada berkat yang akan kami terima sepanjang ibadah kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Bapakku yang setia. Kami menyembah, kami memuji, kami mau bersyukur. Kau baik, sungguh baik, setia. Anugerah-Mu menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya, haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Hati kami menyembah-Mu, hati kami menyembah-Mu. Kami percaya Engkau bersama kami, Engkau memulihkan hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur, menyembah-Mu, memuji, memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan sambil kita berkata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari kita memuji Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri
kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Sang Raja. Kau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berfirmanlah buat kami pagi hari ini Tuhan, sebab kami siap diberkati dalam nama Yesus yang siap bersama dengan saya katakan. Amin.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan izinkan kami ada di tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk ibadah, untuk datang menghadap Tuhan dengan keadaan yang tidak kekurangan apapun. Terima kasih Bapak, bicara buat kami, ajar kami, tegur kami, didik kami Tuhan. Beri kami hati seorang murid, beri kami roh yang mudah diajar. Biar hari ini setiap firman yang kami dengar bukan sekedar firman yang biasa, tapi firman ini jadi firman yang merema, yang menegur kami, mengubah hidup kami Tuhan. Untuk kami menghidupi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bicara buat kami, sebab kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita semua percakapan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Saya berdoa kita hari ini keadaan kita dalam keadaan yang baik, yang diberkati Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar satu firman untuk percaya, tapi apa yang kita percaya berbeda dengan apa yang dunia katakan. Kalau orang dunia punya pepatah begini Bapak Ibu. Seeing is believing. Lihat itu berarti percaya. Jadi kalau mau percaya ya harus lihat dulu gitu. Tapi Alkitab berkata ini, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dia berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dia berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita kepingin, yang kita harapkan, yang kita kejar, yang kita nanti-nantikan. Itu iman. Tapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris jauh lebih bagus, dia berkata ini. Now faith is the substance of things hoped for. Iman itu adalah sesuatu yang memang kita kejar, kita harapkan. The evidence of things not seen adalah bukti dari semua yang tidak kita lihat. Jadi iman itu bukan sesuatu yang bisa dilihat, diraba, atau dibuktikan dengan cara manusia. Tidak Bapak Ibu. The evidence of things we not seen. Kita nggak lihat. Ada sesuatu yang berkuasa, ada sesuatu yang begitu besar impact-nya, tapi nggak kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini yang Tuhan sedang bicara buat kita. Iman kita harusnya melekat pada sesuatu yang tidak terlihat. Dan dalam artian ini berarti kita harus sadar bahwa kalau iman kita melekat pada sesuatu yang kelihatan, berarti ada yang salah Bapak Ibu dengan cara kita. Nah, masalahnya hari-hari ini kita sedang mengikat diri, kita beriman pada hal yang justru yang kelihatan. Terbalik dengan apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Nah, hari ini kita belajar satu prinsip dulu yang pertama Bapak Ibu. Iman, berdasarkan ayat yang kita baca, iman itu berarti trusting nothing in this world. Iman itu berarti percaya tidak sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Jadi kita bukan menaruh pengharapan kita, iman kita pada sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pegang. Tidak Bapak Ibu. Nah masalahnya, kebanyakan, kita akan belajar hari ini. Di dalam Alkitab ini ada diajar ada 3 hal yang ternyata justru membuat kita itu berjalan di arah yang salah Bapak Ibu. Yang harusnya kita itu beriman pada yang tidak kelihatan, tapi karena salah kita beriman kita pada sesuatu justru yang kelihatan. Yang kita kejar justru yang kelihatan ini yang salah. Apa yang salah yang biasa iman kita kejar? Apa yang salah yang pengharapan kita kejar? Apa yang salah yang membuat kita bergantung kepada hal-hal yang kelihatan ini? Yang pertama kita menulis ini Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dia berkata ini. Peringatkanlah kepada orang-orang di dunia, orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dalam terjemahan bahasa Inggris jauh lebih bagus dia berkata ini. Instruct, perintahkanlah, tunjukkanlah those who are rich in the present world, orang-orang yang kaya di zaman ini, di masa ini, not to be conceit or to be fixed their hope on the uncertainty of riches. Jangan menaruh pegangan, jangan menaruh pengharapan, jangan menaruh iman, jangan menaruh kekuatannya kepada hal-hal yang tidak tentu seperti kekayaan. Kata Alkitab, kekayaan itu tidak tentu Bapak Ibu. Kekayaan itu tidak pasti. Kekayaan itu tidak punya kekuatan. Versi Alkitab. Nah, saya pengen hati-hati dulu ini. Tanpa uang memang kita nggak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu. Uang itu penting. Semua orang perlu uang. Nggak ada yang nggak perlu. Tapi hati-hati ini. Bukan tanpa alasan juga Alkitab menulis. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Uangnya tidak salah Bapak Ibu. Tapi waktu kita cinta dia. Kita berharap kepada uang ini. Kita menaruh hidup kita pada uang. Kita menaruh kekuatan kita pada uang. Sesuatu terjadi yang jahat. Yang salah dalam hidup kita. Kita semua tahu saat ini seluruh dunia sedang mengalami pandemik, Bapak Ibu.
kita mengalami satu goncangan besar yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah kita hidup di dunia ini. Pekerjaan semua stop, semua acara stop, orang nggak boleh ketemu, orang nggak boleh keluar, orang semua pakai masker, semua berjaga-jaga, semua ketakutan, semua was-was. Dan beberapa orang berpikir selama kita pegang uang, selama masih ada uang, aman. Kalau kita ada kekayaan, aman. Kita bisa beli obat-obat yang terbaik, yang termahal. Kita bisa bayar dokter yang terbaik, yang termahal. Selama ada uang, kita aman. Salah, Bapak Ibu. Dan kita nanti akan membuktikan, sepanjang sejarah ini akan membuktikan, fakta akan membuktikan bahwa ternyata ada banyak sekali orang-orang kaya yang justru mereka tidak bertahan di tengah pandemik ini. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, Bapak Ibu. Dan bukan cuma orang-orang sekedar yang, oh ini rada-rada kaya, ini mungkin agak kaya ke bawah. Enggak, Bapak Ibu. Yang super kaya pun mereka juga nggak lewat, Bapak Ibu. Kita perlu sadar dan perhatikan baik-baik. Hidup ini tidak pernah tergantung kepada kekayaan kita. Oh, Anda kaya berarti umur lebih panjang. Tidak, Bapak Ibu. Oh, uang kita lebih dikit berarti kita lebih pendek umurnya. Tidak, Bapak Ibu. Tidak, sama sekali tidak. Kalau Anda belajar sejarah, di Indonesia suatu ketika pernah hidup satu orang yang terkenal sekali namanya Lim Siu Leong. Orangnya sudah almarhum sekarang, tapi kisahnya luar biasa, sangat menginspirasi. Orang ini salah satu orang yang sangat kaya dan terkaya di zamannya waktu itu. Jadi beliau ini dulu waktu penjajahan Belanda, dia jual jual minyak kecil-kecilan di Kudus, lalu dia juga jualan, dia jadi suppliernya cengkeh untuk pabrik rokok. Karena di sana di Kudus banyak pabrik rokok, Bapak Ibu. Nah, waktu masuk zaman revolusi, penjajahan Jepang tahun 45, waktu kita mau merdeka, beliau ini, Lim Siu Leong ini adalah salah satu orang yang membantu Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Nah, di tengah usaha ini, beliau menjadi sangat kaya sekali. Sangat kaya sekali dengan usahanya. Hebat sekali. Tapi begitu masuk tahun 45, Indonesia merdeka, lalu pemerintah membuat suatu keputusan. Uang yen, uang Jepang tidak berlaku lagi, Bapak Ibu. Dan bayangkan, Lim Siu Leong yang sudah merintis bisnis dari muda, sampai dia jadi supplier cengkeh begitu hebatnya, dengan begitu banyak harta melimpah dalam bentuk uang Jepang, tiba-tiba dinyatakan tidak berlaku, Bapak Ibu. Jadi uangnya yang begitu banyak itu tiba-tiba dalam satu hari itu habis semuanya. Lalu digantikan. Pemerintah karena menghilangkan uang yen tidak berlaku lagi, pemerintah, sejarah mencatat ini, pemerintah menggantikan, memberikan subsidi kepada warganya. Jadi setiap orang dapat Rp1 hari itu. Nah, keluarga Lim Siu Leong hari itu ada 8 orang, jadi mereka dapat Rp8. Uang yang aslinya berkarung-karung dalam bentuk yen yang begitu banyak melimpah-limpah, dalam satu hari hilang, ditukar dengan Rp8. Habis. Dan dari situlah, dari kejadian inilah, Lim Siu Leong mulai berpikir dan dia punya prinsip bisnis begini. Ternyata kalau bisnis, jangan mengandalkan uang. Bisnis harus mengandalkan aset. Itu revolusi pikiran Lim Siu Leong hari itu, karena kejadian itu. Nah, apakah terus lalu kita, ya sudah, nggak usah uang, kita aset? Ternyata tidak juga, Bapak Ibu. Sejarah mencatat suatu ketika, di tahun 90-an, Hong Kong itu mengalami kenaikan harga properti yang sangat hebat, gila-gilaan. Harga properti naik melambung tinggi luar biasa. Dan orang-orang melihat kenaikan itu, mereka mulai berbondong-bondong. Wah, aku juga mau invest di properti. Kenapa? Karena belinya sekarang, nanti dalam hitungan 1-2 bulan, naiknya luar biasa. Bisa berkali-kali lipat. Begitu mendekati tahun 97, jadi properti ini naik mulai dari 90 sampai sekitar 97-an, Bapak Ibu. Properti Hong Kong sangat melimpah, sangat naik begitu luar biasa. Orang berinvestasi ke sana. Rumah-rumahnya semua yang kecil-kecil dijual, dibelikan satu yang gede, dimulai dibangunkan, ditanam semua di bidang properti. Begitu masuk 97, tiba-tiba para pakar mengatakan, ini kenaikan harga properti di Hong Kong adalah efek dari psikologi. Jadi orang melihat ada kenaikan harga, lalu berbondong-bondong beli, lalu ditunggu, ditahan. Dan tiba-tiba karena ada penimbunan, ada psikologi yang begitu, tahun 97 properti Hong Kong ambruk, Bapak Ibu, tiba-tiba. Dari yang sedikit tahun 90 rendah, naik tinggi, anjlok, tahun 97 anjlok. Dan hari itu ada banyak sekali orang yang sudah berinvestasi begitu rupa, habis, Bapak Ibu. Mereka bukan kaya mendadak, miskin mendadak tiba-tiba. Betul kata Alkitab memang. Alkitab kita tidak pernah salah. Waktu dia berkata,
Jangan mengandalkan kekayaan yang tidak tentu. Betul Bapak Ibu. Tidak ada kekayaan yang pasti dalam dunia ini. Tidak ada kekayaan yang bisa, jangankan menolong kita. Kekayaan untuk mempertahankan nilainya saja nggak ada Bapak Ibu. Tidak ada harta apapun, uang atau aset apapun di dunia ini yang bisa mempertahankan dirinya sendiri. Nggak ada Bapak Ibu. Dan saya mau beritahu ini sesuatu baik-baik. Waktu kita mengandalkan hidup kita kepada uang, kita pikir dengan uang kita bisa menikmati hidup, kita bisa memperpanjang hidup, kita bisa mendapatkan kekuatan umur panjang. Salah, Anda akan kecewa berat. Karena kalau Anda baca di Alkitab, akan berulang kali ditulis Bapak peringatan-peringatan kepada orang-orang kaya. Jangan mengandalkan hartamu, jangan mengandalkan kekayaanmu, karena Tuhan yang menentukan hidup mati kita Bapak Ibu. Jadi hari ini, perhatikan yang pertama. Iman menyuruh kita untuk percaya kepada yang tidak kelihatan. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan yang tidak kita lihat, Bapak Ibu. Tapi masalah pertama, kita salah menaruh iman bukan yang tidak kelihatan, tapi kepada justru yang kelihatan, uang. Ini masalah pertama kita, Bapak Ibu. Orang bisa bunuh-bunuhan karena uang. Keluarga bisa pecah hubungan, putus hubungan gara-gara uang. Sahabat bisa berantem gara-gara uang. Kejahatan akarnya karena cinta uang. Hati-hati ini. Bukan uangnya yang salah. Tapi waktu kita salah menempatkan diri kepada uang, menempatkan pengharapan kita kepada uang, menempatkan iman kita kepada uang, something bad will happen in our life. Hal kedua, yang salah kita tempatkan, iman kita melekat kepada hal yang salah. Yang kedua adalah kesehatan kita. Health. Coba perhatikan baik-baik ayatnya Bapak Ibu ya. Lukas 12 ayat 19. Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ini satu rangkaian dengan yang di atas tadi. Ini adalah teguran kepada orang kaya yang mengandalkan imannya kepada uang. Karena dia kaya, dia bangun lumbung, dia timbun barang-barang, lalu dia berpikir, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, karena banyak harta kita, karena kita udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Tapi di dalam ayat ini ada satu peringatan begini. Di tengah kekayaan yang tadi, dia juga menimbun, dan dia memerintahkan jiwanya, dirinya, untuk makan, minum, bersenang-senanglah. Dan kita semua tahu nanti, kalau Anda baca di dalam Alkitab kita, ada kata, kalau kita bahasa Indonesia kita mengenal kata nafsu. Nah, kata nafsu di dalam Alkitab selalu hubungannya dua. Nafsu seksual dan nafsu makan. Dan kalau kita bicara nafsu, kalau dalam versi ini jelas sekali nafsu yang mana dibilang. Nafsu makan, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, nikmatilah semuanya. Dan kita mengerti Bapak Ibu, salah satu penyebab kehancuran hidup manusia itu karena makanan. Perhatikan ini, sebelum kejadian Bahtera Nuh, banjir besar melanda seluruh bumi, hidup manusia di bumi itu bisa 800 tahun, 900 tahun, semua usianya luar biasa. Tapi begitu banjir Nuh terjadi, tiba-tiba, coba perhatikan ini, tiba-tiba usia manusia berubah, drop hanya 120 tahun saja. Dan tambah lama, tambah drop. Hari ini Alkitab pernah mencatat, kitab Mazmur dia berkata, kalau kuat 70-80 tahun. Tambah lama, tambah dikit, tambah pendek, Bapak Ibu. Kenapa? Dan ini yang jadi penting. Kenapa usia manusia dropnya begitu jauh dari sebelum Bahtera Nuh sampai setelah Bahtera Nuh? Kejadian itu kan cuma hanya hitungan 40 hari, Bapak Ibu. Tapi 40 hari itu merubah usia manusia beda ratusan tahun. Kenapa? Karena sebelum Bahtera Nuh, manusia makan benar makanannya. Apa yang Alkitab suruh, oh makanlah yang ini, makanlah yang ini, makanlah yang ini, kacang kah, biji kah, yang ini dan ini dimakan. Tapi begitu selesai Bahtera Nuh, pilihan tidak ada. Mereka mulai makan yang lain. Mereka mulai makan daging. Mereka mulai makan binatang-binatang yang lain. Yang dilarang mereka juga mulai makan karena kepepet waktu itu. Dan tiba-tiba umur berubah. Dan hari ini dengan dunia modern pun kita juga kenal, kita juga mengakui bahwa makanan itu sangat berpengaruh, makanan sangat menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita makannya junk food terus, hidup kita berantakan Bapak Ibu. Kalau kita makan sehat, umur kita panjang, organ tubuh kita berfungsi jauh lebih maksimal. Kita mengerti hubungan yang sangat erat antara makanan dengan kesehatan kita.
Dan hari ini, di tengah-tengah masa pandemik ini, orang sedang mendewa-dewakan kesehatan, Bapak Ibu. Orang berpikir selama sehat, oke, kita rela beli. Hari ini, selama setahun terakhir ini, industri kesehatan sangat meningkat luar biasa. Orang di mana-mana, contohlah vitamin, Bapak Ibu. Dulu vitamin, orang mau beli vitamin itu mikir, ngapain beli mahal-mahal? Ada vitamin harga 800 ribu, ada yang sejuta, ada juga yang 100 ribuan. Orang pilih 100 ribu. Kenapa? Ya ngapain mahal-mahal, vitamin juga efeknya sama kok. Tapi sekarang, kalau Anda tawarin, ini ada vitamin C harga 20 ribu, dan ada yang 500 ribu. Yang mana yang Anda pilih? Kalau Anda punya uang, rasanya Anda pilih pasti yang 500 ribu. Hari ini kita sedang berlomba-lomba mencari kesehatan yang terbaik. Hand sanitizer, laku keras di mana? Kita tahu kisahnya, sampai kosong di seluruh dunia, kosong habis. Orang sampai mulai bikin sendiri, ngeracik sendiri karena habis. Masker N95, masker medis, habis awal-awal. Kita sampai bikin sendiri dari kain, ada yang bikin dari kapas, ada yang bikin dari baju, digunting, didobel, dijahit, segala macam. Kita berjuang, kita berusaha mengejar kesehatan nomor 1. Saya bukan bilang kesehatan nggak penting, penting Bapak Ibu. Tapi perhatikan ini. Yesaya, dia menulis ini. Yesaya 38 ayat 16, dia berkata ini. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Yang membuat kita sehat, sembuh itu bukan obat, Bapak Ibu. Saya mau bicara dengan sangat hati-hati ya. Saya bukan anti obat, bukan anti dokter. Tidak. Tapi saya mau pengen kita semua mengerti baik-baik. Anda boleh minum obat, Anda boleh minum semua vitamin terbaik, dokter terbaik. Tapi kalau Tuhan menyatakan hari ini habis, habislah kita. Tapi kebalikan. Dokter mau vonis mati, obat udah nggak berfungsi, vitamin nggak ada. Tapi kalau Tuhan bilang hidup, hidup kita Bapak Ibu. Hidup mati kita ditentukan oleh Tuhan. Memang kita nggak boleh sembrono. Ya makanlah yang bagus. Makanlah yang sehat. Minumlah vitamin. Tapi Anda harus tahu penentu finalnya Tuhan. Kembali lagi. Jangan menaruh pengharapan kita kepada yang kelihatan. Vitamin itu menolong Bapak Ibu. Obat itu menolong. Perlindungan itu menolong. Sanitasi itu menolong. Tapi penentu kita, 100% penentu hidup kita, Tuhan. Jadi jangan salah. Jangan salah menempatkan iman pada uang, kekayaan, pada kesehatan, vitamin, obat, dan segala macam. Jangan. Dan yang ketiga, apa yang orang suka salah menempatkan iman pada mereka pada sesuatu yang kelihatan, yang harusnya pada yang tidak kelihatan tapi salah ditempatkan pada orang lain, Bapak Ibu. Coba perhatikan ayatnya. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini peringatan super keras, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi masalahnya kita seringkali mengandalkan manusia, Bapak Ibu. Kalau lagi kepepet, butuh uang misalnya. Siapa yang kita cari? Tuhan atau HP duluan? HP dicari, di-scroll, phone book kita, kenalan kita, siapa yang kira-kira bisa nolong? Siapa yang kira-kira punya kekuatan menolong kita? Anda jawab sendiri, Bapak. Yang mana yang kita cari? Waktu kita sakit, siapa yang pertama kali kita cari? Tuhan? Atau dokter? Atau rumah sakit? Atau apotek? Yang mana yang kita cari duluan? Kita perlu belajar baik-baik. Kita perlu mengerti baik-baik. Jangan mengandalkan orang. Karena orang juga kita nggak tahu, Bapak Ibu. Kemarin di salah satu jemaat kami ada sebuah kisah. Dia ini sakit ceritanya. Dia sakit dan dia punya dokter langganan, Bapak Ibu. Jadi dokter ini, kalau dia sakit, dia pergi ke dokter itu. Suatu ketika dokter ini berhalangan. Sama anaknya, dibawalah dia ke dokter yang lain. Dia nggak mau. Nggak, aku cocok sama dokter ini. Kalau nggak ada dia, aku nggak mau yang lain. Aku pokoknya mau dia. Dia bikin aku sembuh, dia bikin aku sehat, dia bikin aku kuat. Obatnya, resepnya, semuanya tokcer manjur. Dan suatu ketika dia dapat kabar, dokternya yang tokcer itu mati duluan, Bapak Ibu. Sekarang bingung dia. Dokternya yang dia banggakan, yang dia harapkan, yang dia percaya mati. Terus dia mau kemana? Terpaksa ganti dokter lain. Itu hanya satu contoh sederhana lah, Bapak Ibu. Kita berharap pada orangnya aja mati kok. Dan tahukah Anda hari ini? Kita berpikir waktu kita mengandalkan orang lain yang lebih hebat, lebih kuat dari kita berpikir hidup kita bakal aman. No. Salah Anda. Tahukah Anda di tengah masa pandemi ini, bidang profesi yang kehilangan paling besar adalah justru tenaga kesehatan, Bapak Ibu. Dokter-dokter terbaik, dokter-dokter yang paling top,
Di Indonesia banyak yang meninggal. Banyak yang dipanggil Tuhan. Secara pengetahuan, siapa berani lawan, Bapak? Profesor-profesor. Kembali lagi kita harus belajar, Bapak. Kehidupan itu bukan ditentukan oleh kita. Bukan ditentukan oleh pengetahuan kita, hebatnya kita. Tidak bisa. Anda hari ini mau hidup atau mati, orang tua kita nggak bisa nolong, Bapak Ibu. Semua orang tua pasti kepingin anaknya umur panjang. Dan mereka siap lakukan apapun. Tapi perhatikan ini. Mereka tidak punya kekuatan apapun untuk menolong hidup kita. Jadi sadar baik-baik. Jangan menaruh harapan pada hal yang kelihatan. Tapi taruhlah harapanmu pada hal yang tidak kelihatan. Tuhan kita. Dan saya percaya satu begini. Dan saya berdoa kita bisa sama-sama mengerti konsep ini. Bapak Ibu, saya percaya dalam hidup ini tidak ada satupun yang kebetulan. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya hari ini, semua itu karena izin Tuhan. Kalau kita bisa mengerti, mengimani, dan menghidupi konsep ini, saya percaya hidup ini akan jauh lebih mudah dan lebih indah dinikmati, Bapak Ibu. Kita ditipu orang hari ini misalnya. Anda nggak akan hidup dalam kepahitan. Anda nggak akan hidup dalam kekecewaan. Anda tidak akan hidup dengan kemarahan terus-terusan, tidak. Anda akan lebih mudah untuk melepas pengampunan, untuk move on. Karena Anda tahu, Anda sadar bahwa ini terjadi karena Tuhan izinkan. Termasuk kalau kita divonis sakit. Tuhan izinkan. Tidak ada satupun. Dan saya percaya ini. Tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang lebih besar daripada izin Tuhan. Nggak ada. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa terjadi kalau Tuhan nggak izinkan. Nggak ada, Bapak Ibu. Everything happen for a reason. Dan Tuhan punya alasan. Dan alasannya untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Lalu kita harus kemana? Kita ngapain sekarang? Coba perhatikan, ada satu ayat yang terkenal. Mazmur 121. Saya percaya Anda pasti pernah dengar ayat ini, atau paling nggak pernah tahu ayat ini. Kalau saya bacakan, Anda pasti pernah tahu. Dia berkata ini, Bapak Ibu. Nyanyian Syiar. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini nyanyian Syiar. Nah, kita harus tahu dulu kenapa disebut sebagai nyanyian Syiar. Jadi orang Israel zaman dulu, mereka itu 3 kali dalam setahun, mereka harus dari manapun mereka berada ya. Mereka kan tersebar ya, ke banyak kota, banyak negara, banyak daerah, banyak tempat. 3 kali dalam setahun, mereka harus kembali ke Yerusalem untuk berdoa. Harus. Jadi ini kenapa disebut sebagai nyanyian Syiar. Coba buka bentar, supaya kita buktikan bentar ya. Keluaran 23 ayat 14. Keluaran 23 ayat 14. Jadi supaya kita punya dasar firman yang benar. Apakah tepat, apakah benar waktu pendeta bilang, harus balik? Kan harus tahu Bapak Ibu. Keluaran 23 ayat 14 berkata ini. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. 3 kali dalam setahun harus ada perayaan kembali ke Yerusalem. Inilah nyanyian Syiar. Kapan? Paskah, Pentakosta, Hari Raya Penuh Daun. Itu adalah 3 hari besar orang Yahudi yang mereka harus kembali. Dari manapun mereka. Tinggal di manapun mereka. Harus kembali. Nah, waktu mereka kembali itu, dalam perjalanan kembali itu, mereka melewati pegunungan, mereka melewati lembah, mereka melewati mara bahaya besar. Ingat, perjalanan mereka itu tidak semudah waktu kita sekarang melakukan perjalanan. Tinggal naik mobil, lalu sampai atau naik pesawat sampai. Tidak. Mereka berjalan kaki, mereka pakai onta, mereka pakai hewan, mereka bawa harta benda, mereka bawa keluarganya, dan mereka tidak tahu di tengah perjalanan akan terjadi apa. Sekian lama berjalan, kan bukan cuma berjalan 1-2 hari, bisa 10 hari, 20 hari, 30 hari, bisa panjang. Mereka nggak tahu yang menghadang mereka apa. Apakah di tengah pegunungan itu nanti keluar penyamun atau keluar binatang buas. Mereka nggak tahu. Ada ancaman dari kepanasan, kekeringan. Ada ancaman mati kehausan dan kelaparan. Ada ancaman penyamun. Ada ancaman hewan buas. Ada ancaman tersesat. Ada banyak sekali ancaman. Ada banyak sekali masalah yang bisa terjadi Bapak Ibu. Makanya setiap kali mereka berangkat, mereka pergi, nyanyian Syiar ini dinyanyikan untuk memberi mereka kekuatan, untuk memberi mereka pengetahuan, untuk memberi mereka pengingat. Dan mereka nyanyikan, mereka berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia nggak bilang begini, pertolonganku ialah emas, perak, harta benda yang kubawa ini. Dia nggak berkata, pertolonganku ialah kesehatan, kekuatan masa mudaku, kehebatanku ini. Tidak, Bapak. Dia tidak berkata, kekuatanku adalah rombongan pengawal-pengawal yang mengikuti aku yang gagah perkasa. Tidak, Bapak. Pertolonganku ialah datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Hebat sekali. Dan saya berdoa, kalau kita punya iman yang sama, kita melekat dengan Tuhan.
hidup kita terjamin, Bapak Ibu. Alkitab menulis, dia menjaga kita begitu rupa. Coba lompat ayat ke bawahnya sebentar ya. Ayat 3-6. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dia menggambarkan dirinya, Tuhan menggambarkan dirinya. Dia berkata ini, dia tidak akan biarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, tidak pernah tidur. Wow. Hari ini bayangkan ada banyak orang rela untuk pasang CCTV. Mereka menjaga hartanya, propertinya 24 jam. Mereka bisa tahu siapa datang, siapa ngapain untuk jaga-jaga. Mereka pasang sebegitu rupa. Mereka pasang alarm. Mereka pasang security begitu hebatnya. Kenapa? Untuk mendapatkan sistem pengamanan 24 jam. Tapi Tuhan menjamin ini. Tidak pernah terlelap penjagamu. Tidak pernah tertidur penjagamu. Dia berjaga-jaga atas hidup kita, Bapak, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, seumur hidup kita. Dan dia tidak pernah gagal. Bayangkan, dari kita lahir sampai sekarang, berapa kali sakit, Bapak? Nggak mati-mati kita. Masih ada di sini. Anda masih bisa dengerin siaran ini. Sepanjang hidup kita dari lahir, berapa kali kita disakiti orang? Ya kita juga nggak jatuh tergeletak. Masih ada hari ini. Masih bisa. Berapa kali kita terluka, kita jatuh, kecewa, kita ditipu orang. Masih ada sampai hari ini, Bapak Ibu. Sepanjang umur hidup kita, kekuatan Tuhan, penjagaan Tuhan tidak pernah gagal. Dan tidak pernah mengecewakan sampai hari ini. Dan percayalah ini, dari hari ini sampai ke depan nanti, dia akan sama, tidak pernah berubah, tidak mengecewakan. Lalu dia tulis lagi, Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ingat, bahasa Ibrani adalah bahasa figuratif. Bahasa yang menggambarkan sesuatu. Waktu dia berkata di sebelah tangan kananmu. Anda perhatikan, akan berulang kali di dalam Alkitab ditulis, tangan kanan adalah satu jaminan, kekuatan, kemenangan, dan kemuliaan. Dia menjamin, Bapak Ibu. Dia menjaga hidup kita dengan sempurna. Dia tidak biarkan kita berantakan. Bukan berarti orang Kristen nggak punya masalah. Punya, Bapak Ibu. Jangan dipikir, oh berarti kita nggak ada masalah, nggak ada problem. Banyak problem kita mah. Tapi Tuhan menjamin ini, kita pasti lewat. Kita bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Dan kita pasti lebih daripada pemenang. Lanjut ke bawahnya. Ayat 7 dan ke-8, Bapak Ibu. Dia tutup dengan sebuah janji ini. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. It's a guarantee, Bapak Ibu. Masalahnya adalah begini. Apakah janji itu berlaku buat kita? Yes. Coba perhatikan bentar ya. Kita naik sebentar ke atas, Bapak Ibu. Ayat yang keempat dia berkata ini. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dia ini, Tuhan ini menyebut dirinya sebagai penjaga Israel. Oh ya Pak, berarti kan ya buat Israel ya berlaku lah buat kita. Kita kan orang Indonesia. Gimana dong nasib kita? Alkitab menulis satu ayat begini, Bapak Ibu. Galatia 3:29. Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji ini berlaku buat Anda dan saya hari ini, Bapak Ibu. Pindahkan kepercayaan kita, pindahkan iman kita dari yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan, Tuhan kita. Yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah mengecewakan, yang menjamin kita dengan kemenangan, dengan tangan kanannya, yang membiarkan kita berjalan dengan tenang, dengan segala berkat yang melimpah, dengan segala penyertaan dan perlindungan yang ajaib dari Tuhan. Hari ini, jangan taruh imanmu pada hartamu. Asetmu, kekayaanmu, semua bisa hilang. Dalam sekejap bisa hilang, Bapak Ibu. Percayalah. Tidak ada satupun kekayaan di dunia yang punya kepastian. Nggak ada, Bapak Ibu. Jangan taruh iman kita, harapan kita, kepercayaan kita, kekuatan kita pada kesehatan. Pada segala sesuatu medis. Saya ngomong dengan hati-hati sekali lagi. Saya tidak anti medik. Saya tidak anti dokter dan obat. Tidak. Tapi jangan sampai posisi obat-obatan, vitamin, segala bantuan medis itu menggantikan posisi Tuhan. Jangan. Dan yang ketiga, jangan taruh pengharapanmu pada orang lain. Sekalipun Anda punya suami yang super baik, sangat setia, sangat
mengasihimu, atau orang tua, atau istrimu, atau siapapun itu. Dengar ini. Satu, manusia berubah. Suatu ketika, cepat lambat, manusia pasti berubah. Dua, manusia tidak kekal. Suatu ketika, mereka akan mati. Waktu mereka mati, siapa yang? They cannot do anything anymore for us. Yang ketiga, manusia terbatas, Bapak Ibu. Segala kasih mereka, kekuatan mereka, kemampuan mereka, pada satu ketika akan habis. Mereka tidak akan mampu lagi. Tapi ada satu pribadi yang begitu hebatnya, tidak terbatas, begitu berkuasanya, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah meninggalkan kita, selalu ada, anytime. Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan saya berdoa hari ini, ingat baik, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda dan saya hari ini, Bapak Ibu, tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi dengan seizin Tuhan, dengan rencana Tuhan, dengan rancangan Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat Anda dan saya. Saya berdoa sungguh-sungguh hari ini. Biar kita menjalani hidup ini, sekalipun 1000 musuh kita di kanan dan kiri rebah, di tengah-tengah pandemik ini orang sedang ketakutan, orang gelisah, tapi saya berdoa ini, dengan Tuhan, kita akan teguh berdiri. Karena kita tahu, kita aman dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Nikmati hidup ini, Bapak. Life is beautiful. Dengan Tuhan, kita cakap dalam segala perkara. Dengan Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Saya undang Anda untuk sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau terima berkat Allah yang ajaib. Bapa, kami berdoa dan kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami. Diberkatilah usaha kami. Apa yang kami sentuh dan kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang memberi bukan meminta-minta. Biar kami jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.